Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari oleh Az-Zabidi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Setelah kita menyelesaikan bab tentang fitnah, maka kita akan lanjutkan di sini bab tentang kitab al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Bab tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan sebagai solusi, sebagai kiat menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah di akhir zaman ini. Yang mana kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena fitnah di akhir zaman itu, seseorang pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Ya, artinya betul-betul sangat berbahaya fitnah akhir zaman. Bisa menghancurkan kehidupan seorang hamba di dunia wal akhirah. Maka di antara kiat menyelamatkan diri dari fitnah tersebut, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mencantumkan bab ini atau kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah sebelum akhir bab dari kitab Sahih Bukhari. Kita baca bab atau fasal-fasal dalam bab ini. Yang pertama, bab al-iqtida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang meneladani, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Qala, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
barang siapa mentaatiku, dialah yang masuk surga, dan barang siapa memaksiati diriku, dialah yang enggan masuk surga. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Ini adalah suatu yang wajib dipegang erat seorang hamba yang mencita-citakan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Bahwasanya surga itu hanya bisa diraih dengan kita mengikuti Rasulullah SAW atau mengikuti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini juga merupakan konsekuensi ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Di antara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar. Kita mentaati Rasul dalam apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan tadi fitnah akhir zaman, entah fitnah syahwat, entah fitnah syubuhat yang sangat luar biasa, ya. Bahayanya itu akan bisa kita jauhi, akan kita betul-betul selamat darinya kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bab ini atau kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini mengambil dari firman Allah surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah. Di antara tafsir para ulama tentang apa itu tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, wajib kita meyakini sumber agama kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mau tadi sukses, mau bahagia, mau selamat, maka tidak ada jalan lain kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah juga berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang berpegang dengan petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan kata seorang ulama yang bernama Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan al-i'tisam bil kitabi wa sunnah najatun. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah suatu keselamatan. Demikian pula umat Islam kalau mau jaya, umat Islam kalau mau meraih kemenangan, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita ketahui keadaan umat Islam luar biasa, dihinakan, direndahkan. Umat Islam dijajah di mana-mana. Maka solusinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis, idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian wahai umat Islam berjual beli dengan cara riba atau sejenis riba, dan kalian tamak kepada peternakan, pertanian atau tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak tahu apa itu Islam, apa itu akidah yang benar, apa itu ibadah kepada Allah, kecuali lewat 2 pedoman hidup kita ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara motivasi kita mengapa kita belajar sekarang atau sama-sama mempelajari kitab Sahih Bukhari, ini di antaranya
Kita tidak akan mungkin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa kita belajar terlebih dahulu. Ini sekali lagi motivasi kita belajar kitab Sahih Bukhari meskipun ringkasan. Intinya kata Rasul tadi, barang siapa mentaatiku maka dia masuk surga. Keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah hanya dengan kita ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim muslimah yang bijak wajib untuk terus introspeksi diri. Apakah selama ini dia telah meneladani Rasul ataukah tidak? Entah dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Karena sekali lagi ini konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan keutamaan mengikuti Rasul sangat banyak. Kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan dahulu di sini. Seorang muslim akan meraih surga dengan ittiba'us sunnah. Seorang muslim akan meraih hidayah dengan ittiba'us sunnah. Seorang muslim akan mendapatkan kecintaan ampunan dari Allah dengan mengikuti sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita baca lagi hadis berikutnya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ja'at malaikatun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya pernah suatu saat malaikat mendatangi Nabi SAW dalam keadaan beliau tertidur. Faqala ba'duhum, sebagian malaikat berkata, innahu naimun, sesungguhnya Muhammad sedang tidur. Wa qala ba'dhum innal aina naimatun wal qalba yaqdan. Sebagian malaikat yang lain berkata, sesungguhnya mata beliau itu tertidur namun hati beliau masih bangun. Sebagian ulama menjelaskan makna ungkapan ini yaitu tentang kebersihan, kesehatan dari hati Nabi SAW yang sangat amat jernih, yang sangat amat selamat. Faqalu inna li sahibikum hadza mathalan. Para malaikat berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad itu ada perumpamaannya. Fadribu lahu mathalan, buatlah perumpamaan untuknya. Faqala ba'dhum, sebagian malaikat berkata lagi, innahu naimun, sesungguhnya Nabi Muhammad itu sedang tertidur. Wa qala ba'dhum innal aina naima wal qalba yaqdan. Sebagian mengulang lagi, ya mata beliau tertidur namun hati beliau masih terbangun. Faqalu, mereka pun berkata, mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan. Kata sebagian malaikat, perumpamaan Nabi Muhammad itu seperti seseorang yang membangun suatu rumah dan dia menyediakan hidangan makanan di dalam rumah tersebut, kemudian dia mengutus utusan. Faman ajaba da'iya dakhala dar wa akala minal ma'duba. Barang siapa yang memenuhi undangan dari utusan tadi, maka dia akan memasuki rumah tersebut dan memakan dari hidangan di rumah tersebut. Wa man lam yujibi da'iya lam yadkhulid dar wa lam yakul minal ma'duba. Namun barang siapa yang tidak memenuhi undangan utusan tadi, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah dan tidak makan dari hidangan rumah tersebut. Faqalu awwiluha lahu yafqaha. Kata para malaikat, jelaskan apa maksud dari perumpamaan tersebut agar Muhammad itu memahaminya. Faqala ba'dhum, sebagian malaikat berkata, innahu naimun, sesungguhnya Nabi Muhammad itu tertidur. Wa qala ba'dhum innal aina naima wal qalba yaqdan. Sebagian menjawab lagi, mata beliau tertidur namun hati beliau terbangun. Faqalu faddaru al jannah. Mereka pun menjelaskan
perumpamaan tadi itu maksudnya rumah yang dibangun itu adalah surga. Wadai Muhammad SAW. Dan utusan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan intinya, faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Nabi Muhammad, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asallah. Barang siapa memaksiati Nabi Muhammad, maka dia telah memaksiati Allah. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad itu memecah belah di antara manusia. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tadi agak lumayan panjang. Intinya di situ wajibnya mengimani para malaikat-malaikat Allah. Para malaikat adalah utusan Allah yang sifatnya la ya'sunallah ma'amrahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian tadi kita dijelaskan oleh para malaikat perumpamaan Nabi Muhammad SAW seperti tadi. Ada rumah, ada hidangan makanan, ada utusan. Yaitu utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyeru manusia kepada rumah tersebut alias kepada surga. Semua seruan Nabi Muhammad, semua perintah Nabi Muhammad, semua ajaran Nabi Muhammad itu mengantarkan kita ke dalam surga. Maka seorang muslim yang mengharapkan surga Allah harus betul-betul meniti, mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Jangan ada kata banyak jalan menuju Roma. Itu bukan menuju surga itu. Kalau itu banyak jalannya. Namun menuju surga hanya satu. Yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu saat Rasul SAW dikatakan khattan biyadi. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Seraya membawakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Summa khatta khututan an yamin wa an shimali. Kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di kanan dan di kiri beliau. Seraya mengatakan hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabil illa alai syaitan yad'u ilaih. Tidaklah jalan yang banyak di kanan dan di kiri tersebut kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Maka kalau kita mau selamat dari jalan-jalan setan tadi, pegang erat satu jalan tersebut, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Sekali lagi, dalam urusan agama, jalan yang benar cuma satu, jalan yang menuju surga Allah hanya satu, jalannya Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Maka semua akidah, semua ucapan, semua perbuatan harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau kita mau selamat fid dunya wal akhirah. Dalam ucapan malaikat, barang siapa mentaati Nabi Muhammad, dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa memaksiati Nabi Muhammad, maka dia telah memaksiati Allah. Kemudian ada ungkapan yang sangat menarik di sini. Kata para malaikat, Nabi Muhammad SAW itu memecah belah di antara manusia. Kata para ulama, iya, Nabi Muhammad memecah belah antara yang kafir dengan yang mukmin. Ini sebagai bantahan kepada kelompok liberal yang mereka ingin menyatukan semua agama, semua umat manusia. Yang kafir maupun yang mukmin tidak. Nabi Muhammad membedakan mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang musyrik, mana yang muwahhid, mana yang ahlu sunnah, mana yang ahlul bidah, mana yang ahlu maksiat, mana yang ahlu ta'ah. Harus dipisahkan. Gak bisa disamaratakan. Ya, makanya kalau ada tuduhan kepada dakwah at-tauhid, ini dakwah yang suka memecah belah umat. Ketika kita menyampaikan ini adalah tauhid, ini adalah syirik, ini adalah sunnah, ini bid'ah, kemudian kita tuduh memecah belah, tidak ada masalah. Nabi Muhammad juga apa? Memecah belah. Ini kata para malaikat. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad memecah belah di antara manusia. Nggak mungkin bisa disamakan antara yang hanya menyembah Allah dengan yang menyembah
wali yang telah mati. Nggak akan boleh disamakan. La yastawiyan. Antara orang yang jahil dengan orang yang alim. Nggak akan mungkin sama. Nggak boleh disamakan. Sekali lagi, kalau dituduh dakwah yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah memecah belah umat, iya harus dipecah belah. Dalam artian mana yang bertauhid, mana yang berbuat syirik, mana yang taat kepada Rasul, mana yang menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Rasul saja dikatakan farraqa bainan nas. Ya, Rasul memecah belah di antara manusia. Kemudian bab berikutnya, ma yukra min kathratis su'al wa man takallafa ma la ya'ni. Bab tentang dilarangnya banyak bertanya dan mengada-ngada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini kaitannya dengan wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya seorang muslimah kalau sudah datang Al-Quran dan Sunnah Rasul, perintah Allah, perintah Rasul, cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau ada kabar berita dari Allah dan Rasul, cukup mengatakan sami'na wa sadaqna. Kami dengar dan kami benarkan. Tidak boleh ngeyel, tidak boleh protes, tidak boleh bertanya, bertele-tele untuk memalingkan ayat dan hadis tersebut. Makanya dikatakan di sini dalam bab wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, larangan banyak bertanya, yaitu pertanyaan yang untuk apa? Menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Atau pertanyaan yang ingin untuk mempertentangkan antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Artinya pertanyaan yang tidak bermanfaat sama sekali, pertanyaan yang sebetulnya hanya untuk ngeles istilahnya, atau untuk menentang firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Seorang muslim, kata Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasul cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kita baca hadisnya dulu. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasul SAW. Rasul SAW bersabda, lan yabrahan nasu yatasaalun hatta yaqulu hadzallah khaliqu kulli syai'. Manusia terkadang ada pertanyaan dalam hatinya, terus akan ada bisikan-bisikan dalam hatinya, sampai dia mengatakan dalam dirinya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu nanti akan muncul pertanyaan dalam hatinya, bisikan syaitan, faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Maka dalam hadis yang lain, kalau sudah ada pertanyaan, bisikan hati tersebut harus diperangi. Allah Al-Khaliq. Yang ada cuma Al-Khaliq wal makhluk. Maka pertanyaan ini sudah batil. Allah yang menciptakan. Maka pertanyaan ini sudah dari awal salah. Yaitu apa? Siapa yang menciptakan? Allah. Cuma ini bisikan asyaitan. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk membisikkan kepada manusia bisikan-bisikan yang menyesatkan. Makanya harus hati ditanami akidah yang sahihah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kata Rasul, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah dari makhluk-makhluknya, namun jangan memikirkan zat Allah. Akal kita tidak akan apa? Tidak akan sampai. Cukup kita membenarkan apa kata Allah, kata Rasul. Contoh, misalnya Allah berfirman dalam 7 ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Kata Abu Aliya Mujahid dalam Sahih Bukhari, kata-kata istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Seorang muslimah yang mendengarkan ayat tersebut cukup mengimani Allah istawa di atas arsy. Allah ada di atas arsy. Allah di atas langit, titik sudah. Jangan bertanya-tanya, jangan berkhayal, berhalusinasi. Wah, kalau Allah di atas arsy,
Apakah arsy itu lebih besar daripada Allah? Cukup sudah. Dengarkan, benarkan. Gak usah apa? Dibagaimanakan. Makanya Imam Malik rahimahullah, ketika datang seseorang bertanya, Allah di atas arsy, kaifastawa? Bagaimana Allah istawa di atas arsy? Beliau pun marah. Kemudian mengucapkan, al-istiwa maklum. Istiwa Allah di atas arsy maknanya sudah dimaklumi. Yaitu Allah di atas arsy. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Karena masalah gaib. Wal imanu biwajibun. Mengimani Allah di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya ini pertanyaan yang bid'ah. Ya, demikian pula Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu. Wajib menetapkan Allah punya sifat wajah tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan. Cukup imani saja, cukup dibenarkan saja. Ya, kalau kita berkhayal, bertanya-tanya bagaimananya, ini akan mengantarkan kepada pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada bentuk penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula dalam masalah ibadah. Ya, kenapa seorang muslim diperintahkan untuk sholat misalnya? Enggak usah tanya, yang penting ada firman Allah wa aqimus shalah, sami'na wa ata'na. Sebagaimana para sahabat dahulu atau kaum muslimat di zaman para sahabat dahulu, ketika datang perintah wajibnya berjilbab, cukup langsung mereka merobek korden-korden mereka dibuat berjilbab. Gak tanya apa hikmahnya, kenapa, mengapa, tidak ada. Ya, demikian pula para sahabat ketika turun ayat haramnya khamr, tidak bertili-tili, tidak bertanya kenapa, mengapa, atau ngeyel ini belum waktunya. Naudzubillah min dzalik. Langsung mereka tuangkan bejana yang berisi khamr. Ini sikap para sahabat Rasulullah SAW, seorang muslimah yang sejati. Demikianlah yang harus dilakukan ketika mendapatkan firman Allah ataupun sabda Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Demikian pula dalam masalah kabar berita, cukup didengarkan dan dibenarkan. Tapi kalau diotak-atik dengan akal, nanti akan muncul berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Lanjut apa cukup? Lanjut satu bab lagi. Bab mayudkar min dhammir ra'yi wa taqallufil qiyas. Bab apa yang disebut tentang masalah celaan terhadap akal dan memaksakan pikiran dalam beragama. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma ba'dan a'tahumu intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini setelah Allah berikan kepada mereka secara sekaligus. Walakin yantazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama bi'ilmihim. Namun Allah mencabut ilmu agama ini bersama dengan wafatnya para ulama. Fayabaqa nasun juhalun. Maka yang tersisa manusia-manusia yang jahil, yang bodoh. Yustaftauna fayuftuna bira'yihim. Mereka dimintai fatwa, lalu mereka berfatwa dengan akal-akalan mereka. Fayudilluna wa yadillun. Mereka menyesatkan dan mereka pun sesat. Hadis ini berkaitan juga dengan fenomena fitnah akhir zaman. Bagaimana para ulama sudah banyak yang wafat. Banyak berkurang. Para khutbah banyak. Yang ahli pidato banyak. Namun kosong dari ilmu. Apalagi di dunia maya. Orang-orang yang jahil namun ngelama luar biasa banyaknya. Kita nggak tahu siapa yang nulis itu. Mungkin profesor, doktor. Namun postingannya hanya akal-akalan semata. Bahkan ayat hadis ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslim yang ingin menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah tersebut, kalau mau selamat di dunia wal akhirah, kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Seperti tadi, kalau ada postingan, ada apapun tulisan yang berbau agama Islam,
Ya, sekali lagi, siapapun yang menulis, timbang kembali. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Apakah itu sesuai dengan akidah para sahabat, akidah para as-salafus saleh ataukah tidak? Jangan langsung di-share, jangan langsung di-posting. Karena kalau kita share, kalau kita posting dan itu sesat, menyesatkan, dosanya untuk kita juga. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha. Barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'i, la kana asfal khufi aula bil masi min a'la." Seandainya agama Islam itu berdasarkan akal semata, maka yang dibasuh ketika membasuh sepatu ketika berwudu itu yang paling bawah. Karena secara akal yang paling kotor yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Namun agama bukan dengan akal. Rasul mengajarkan membasuh sepatu ketika berwudu itu yang di atas saja. Sekali lagi, ad-din huwal ittiba. Agama itu dengan mengikut saja. Apa kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Hati-hati dengan orang-orang yang sedikit-sedikit, ya, ini enggak sesuai dengan akal. Allah di atas langit tidak sesuai dengan akal. Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini, sifat itu, katanya enggak sesuai dengan akal. Padahal sekali lagi, akalnya mereka bukan ukuran. Akal itu harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab pernah berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal. Ya, fa innam a'da'us sunan, karena mereka musuh-musuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata tentang ahlul kalam, orang-orang yang tadi menuhankan akal, lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'am. Hukuman sanksi yang aku berikan kepada ahlul kalam, yaitu para pengikut akal, yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran, maka kata Imam Syafi'i, hukuman yang aku berikan kepada mereka, dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, wa yutafu bihim fil asyari wal qabail, dan dikarak di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, seraya diucapkan hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan bagi orang yang mengikuti ilmu kalam atau menuhankan akal dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah dalam menggunakan akal pertengahan, tidak menanggalkannya sebagaimana orang-orang musyrikin diberi akal namun enggak berpikir, sampai sapi pun disembah, sampai bebatuan pun disembah, patung-patung disembah, padahal mereka yang membuat patung-patung tersebut. Orang-orang yang menyembah kuburan keramat, menyembah wali yang telah mati, mereka enggak berakal, enggak pakai akal. Orang yang sudah mati sudah terputus hubungannya dengan yang apa? Di dunia. Tidak boleh tawassul, istighatsah, minta-minta kepada yang telah meninggal dunia. Karena sekali lagi alamnya sudah berbeda. Ini orang yang pakai apa? Akal. Orang yang masih waras akalnya nggak mungkin minta-minta kepada yang telah mati meskipun dia nabi, meskipun dia wali. Kenapa demikian? Dia ketika meninggal dunia, siapa yang memandikan? Yang masih hidup. Yang mengkafani siapa? Apakah bisa pakai kafan sendiri? Tidak mungkin. Apakah dia bisa pergi ke pemakaman sendiri menyemayamkan? Tidak mungkin. Lalu kenapa kok diminta-minta setelah dikubur? Ainal uqul, mana akal mereka? Ya, ini orang-orang musyrikin yang tidak menggunakan akal sehat mereka. Ahlus Sunnah tidak sampai ke derajat menuhankan akal. Ya, kalau ada Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ikuti akal. Ini yang tadi, penuhan akal. Ahlus Sunnah pertengahan. Akal digunakan kalau tidak menentang Al-Quran dan Sunnah. Akal dipakai untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Akal dipakai untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Bukan malah menabrak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Contoh misalnya masalah nanti akhir zaman akan muncul Dajjal. Sebagian orang mengatakan, nggak masuk akal. Adanya azab kubur, nggak masuk akal. Ini orang-orang yang menuhankan akal yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, bab tentang celaan bagi yaitu akal yang menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, saya rasa ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai hadis, ada dua hadis yang mungkin kita juga dengar terkait dengan kelompok yang tolakan dari tindakan dari neraka, yaitu kelompok yang memerangi dia atau lagi dan juga yang berperang Nabi SAW. Nah, menanyakan apakah memang derajat hadis ini sesuai, kemudian kedua bagaimana kita memahami hadis ini dengan kondisi sekarang. Coba ulangi yang hadis apa tadi? Hadis terkait dua kelompok yang membebaskan dari neraka. Yang pertama itu berperang memerangi al-jin, yang kalau ditafsirkan itu India. Yang kedua yang berperang bersama Nabi Isa di Yaman. Nah itu kalau baca itu ada riwayat Ahmad, tapi apakah ini soal tidak saya kurang paham. Nah kalau itu besok masalah soal. Terus bagaimana kalau imani hadis ini secara Baik, wallahu alam, saya belum pernah mendengar atau mendapatkan hadis tersebut. Maka wallahu alam, kalau ditanya masalah kesahihannya, wallahu alam, insyaallah kalau ada pertemuan lagi kita akan murojaah lagi, kita akan baca lagi. Cuma yang kedua tadi wajib kita imani bahwasanya Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman, dan ini sudah kita kaji. Insyaallah akhir Kitabul Fitan ini sudah kita lewati meskipun secara ringkas, namun tidak masalah kita ulang lagi. Wajib mengimani turunnya Nabi Isa, termasuk tanda besar hari kiamat. Kemudian setelah beliau turun di Damaskus, Syria, beliau akan menuju ke Palestina, bertemu dengan Dajjal, dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa akan leleh, kemudian disabetkan pedang ataupun tombak beliau kepada Dajjal, maka terbunuhlah Dajjal. Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah manusia yang paling dahsyat kekuatan mereka, yang menumpahkan darah banyak penduduk di muka bumi. Kemudian Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur bersama sebagian orang-orang yang beriman. Dan dari sini kata para ulama, ini fikih jihad, bahwasanya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak boleh nekat menghunuskan senjata. Seperti sekarang ini, kalau kita mau fikih jihad tadi, ala pasukan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bukan penakut, Nabi Isa dan orang beriman, para pemberani kesatria. Namun, karena inilah dalam Islam, bukan dengan main akal, namun dengan dalil. Bahwasanya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, cukup mereka berjihad selain dari jihad dengan pedang. Sebagaimana kondisi Rasul di kota Mekah bersama para sahabat, nggak ada jihad dengan pedang. Makanya para ulama banyak mengkritik, membantah kelompok Hamas yang ada di Palestina sekarang, dikarenakan mereka nekat menantang Yahudi yang sekali lagi tidak ada apa-apanya senjata mereka dibandingkan Yahudi. Negara Arab bersatu saja masih KO dengan Yahudi. Apalagi hanya sekelompok orang yang hidup di terowongan dan seterusnya. Maka apa akibatnya? Puluhan ribu kaum muslimin yang dibantai. Ini yang disayangkan. Jihadnya mereka tidak syar'i. Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Demikian pula dengan sunnah Nabi Isa di akhir zaman. Ketika beliau dalam keadaan lemah, Allah tidak perintahkan beliau berjihad melawan Ya'juj wa Ma'juj. Beliau perintahkan untuk naik ke Bukit Tur. Tapi bukan berarti bersantai-santai lehan, enggak. Nabi Isa tetap berusaha. Dengan apa? Di antaranya doa. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah pun binasakan Ya'juj wa Ma'juj dalam waktu 1 malam. Allah ala kulli syai'in qadir.
Ya. Kemudian setelah Ya'juj wa Ma'juj binasa, Nabi Isa berdoa agar Allah membersihkan bumi dari bangkai-bangkainya, mayat-mayatnya Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu Allah utus angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Nabi Isa, orang beriman, semua akan meninggal dunia. Dan itulah makna sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, la yadur man khadalahum, wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka, yang menyelisih mereka atau yang mencaci maki, mencampakkan mereka sampai datangnya perkara Allah. Taifah mansurah, ahlus sunnah, firqah najiyah itu akan habis pada waktu tadi, zamannya Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian setelah itu tegak hari kiamat hanya atas orang-orang kafir saja. Itu kalau dibahas dari sisi pasukan Nabi Isa alaihissalam. Cuma kapan keluarnya, tahun berapa, wallahu a'lam. Hati-hati, jangan ikut ramalan orang-orang yang lebay. Ya, kan banyak sekarang itu yang dinamai Ustadz akhir zaman. Ya, yang meramal. Bahkan pernah kita dengar bahwasanya Imam Mahdi itu sudah muncul sekarang. Dari mana dia tahu? Cerita dia sendiri. Bahwasanya dia pernah di SMS sama temannya di kota Mekah. Ya, temannya itu mengatakan Imam Mahdi sudah keluar. Ini nama-namanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi Imam Mahdi gang berapa tidak tahu. Ya, sekali lagi hati-hati. Ya, kita cukup mengimani qala Allah wa qala Rasul SAW, jangan ditambah-tambahi. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita usahakan untuk mencari. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Fadhal. Ilmu kalam tadi. Nah, apakah semua ilmu kalam itu menyesatkan atau ada yang ilmu kalam ini memang bermanfaat? Terus kita bagaimana caranya mendeteksi atau mengetahui ciri-cirinya itu? Baik, seperti yang kita sampaikan tadi definisinya dulu, ilmu kalam adalah ilmu yang hanya berlandaskan logika untuk menetapkan akidah, atau lebih mendahulukan akal dari Al-Quran dalam menetapkan akidah. Ciri-cirinya bagaimana? Ya seperti tadi. Allah jelas mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata dia, wah nggak masuk akal. Ya, kalau Allah ada di atas arsy, masa arsy-nya berarti lebih apa? Besar daripada Allah. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh ini. Main akal-akalan. Nggak ada kata-kata apa? Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Itu halusinasi akalnya saja. Ini ahlul kalam namanya. Setiap kelompok, setiap orang yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam menetapkan akidah, itulah yang namanya ilmu kalam. Kalau dari sini jelas semua ilmu kalam batil. Makanya kalau di perpustakaan anak ada kitab khusus, judulnya Zammul Kalam wa Ali, ada 5 jilid. Celaan kepada ilmu kalam dan para pengikut ilmu kalam. Dan itu disebutkan ayatnya, hadisnya, ucapan para salaf, ijma' salaf, mereka mencela ilmu al-kalam. Bahkan kalau tidak salah Imam Syafi'i juga mengatakan la yuflih ahlul kalam ahbadah, tidak akan beruntung selamat para pengikut ilmu kalam selama-lamanya. Dan itu yang tadi mengantarkan kepada bisikan syaitan. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah dan seterusnya. Mungkin juga pernah di antara kita mendengar syubhat sebagian orang, apakah Allah sanggup menciptakan batu yang lebih besar daripada ini? Bisikan apa? Asyaitan. Kalau kita mendengar ucapan orang seperti itu, langsung saja kita, kata Rasul, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setan yang apa? Membisikkan syubhat tersebut. Itu ahlul kalam. Paham ya? Nah, jadi setiap yang lebih menggunakan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah, itulah yang disebut dengan ahlul kalam. Jelas itu sesat, menyesatkan, tidak ada yang benar. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Akal manusia siapapun
itu pasti ada salahnya. Sedangkan firman Allah sabda Rasul tidak mungkin pernah salah. Contoh Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kalau as-salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang 4 Ahlussunnah sepakat mengatakan yang turun adalah Allah seperti malam terakhir tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa diselewengkan maknanya. Adapun ahlul kalam pasti ditakwil. Oh, maksudnya yang turun itu adalah malaikat Allah. Pada redaksi hadisnya, lanjutan hadisnya, Rasul mengatakan, fayaqul, Allah akan berfirman, man yad'uni fa'astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Masa malaikat yang mengatakan demikian? Ya, redaksinya berkaitan dengan Allah yang turun, Allah yang berfirman. Siapa yang berdoa kepadaku, barang siapa yang istighfar kepadaku. Maka kalau ada yang suka takwil-takwil tadi, itu namanya ahlu al-kalam. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Atau cukup? Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khair atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.